Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Minggu 11 Juli 2021 berjudul Pemberian yang Baik. Dalam Yakobus 1 ayat 17 dituliskan demikian. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Artinya, Allah itu selalu memberikan yang terbaik, saudara. Dikatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Hal yang sama juga dituliskan dalam Matius 7 ayat 9 sampai 11. Demikian. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang memintanya. Perhatikan bagian terakhir. Ia, yaitu Bapamu, akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Masalahnya di sini adalah yang baik menurut manusia itu belum tentu baik dalam pemandangan Allah. Sedangkan yang dimaksud pengabulan doa dalam ayat-ayat di atas adalah baik sesuai versinya Tuhan. Banyak orang percaya tidak tahu dan tidak bisa memahami apa yang baik menurut Tuhan. Lalu, saudara mungkin bertanya, baik versinya Tuhan itu seperti apa, Pak? Nah, baik atau kebaikan versinya Tuhan itu yang menjadikan orang semakin serupa dengan Yesus atau sempurna seperti Bapa. Kebaikan versinya Tuhan itu yang menjadikan orang bisa mengalami perubahan kodrat, yaitu dari kodrat dosa menjadi berkodrat ilahi. Kebaikan versinya Tuhan itu adalah ketika orang bisa mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Itu, saudara. Mungkin bisa saja sakitnya tambah parah, bukannya dibantu, tetapi malah dimarahi. Atau keadaan lain yang semakin memburuk yang diterima atau dialami. Padahal dalam doanya tidak meminta hal-hal yang demikian. Ya, tapi itu yang terjadi, saudara. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah bahwa itulah yang terbaik yang Tuhan bisa beri buat saudara. Ingat, Alkitab berkata kok, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Jadi, atas semua itu ada campur tangan Allah. Banyak orang tidak mengerti
bahkan tidak bisa menerima. Padahal justru melalui keadaan itu sebenarnya kita harus bisa menemukan maksud Tuhan. Apa di balik persoalan yang kita hadapi itu? Apa yang Tuhan mau kita lakukan? Apa maksud Tuhan? Itu harus kita temukan, karena itulah harta atau berkat kekal. Sebenarnya masalah tidak selesai itu bukan masalah, asal tidak terikat dengan mamon lagi. Itu lebih bernilai, saudara. Tidak sembuh juga tidak masalah, asal akhirnya orang itu bisa mengampuni orang lain. Kan begitu. Tidak punya keturunan, tidak apa-apa, asal bisa melayani Tuhan lebih efektif lagi. Hal-hal itulah sejatinya kebaikan-kebaikan Tuhan yang harus kita terima, dan itu hanya bisa dialami oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 28 bagian terakhir dikatakan, bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sayangnya banyak yang tidak menyadari akan hal ini, sehingga yang dipandang baik adalah kalau Tuhan memberikan apapun yang diminta sesuai waktu yang diinginkannya pula. Dan itulah orang-orang yang sebenarnya tidak sadar sedang menjadikan dirinya sendiri Tuhan. Dengan demikian sesungguhnya sedang memusuhi Allah, saudara. Jangan begitu. Mari kita sadar, walaupun sepertinya yang kita terima, yang kita alami itu bukan jawaban doa kita, tetapi sesungguhnya itulah yang terbaik yang Tuhan berikan. Syukuri saja. Syukuri saja. Amin. Tuhan Yesus memberkati.